Uang sering disebut sebagai akar dari segala kejahatan, dan dipikir-pikir memang banyak sekali contoh nyatanya. Coba bayangkan, berapa banyak kejahatan yang dilakukan demi kekayaan atau karena keserakahan. Uang punya cara membutakan orang, bisa memecah belah keluarga, bahkan bisa membuat orang-orang terdekat melakukan perbuatan yang sangat mengerikan. Hari ini kita akan menyelami sebuah kisah yang menunjukkan sejauh mana keserakahan bisa membawa seseorang. Ini adalah kisah tragis Antonio P. Antonio, seorang pria yang dibunuh demi hartanya oleh orang yang paling ia percaya, yaitu keluarganya sendiri. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Antonio Pabalan Antonio lahir sekitar tahun 1950 di Caloocan City, bagian ramai dari Metro Manila, Filipina. Ia tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang polisi, sementara ibunya berjualan makanan di pasar. Hidup mereka memang pas-pasan, tapi cukup untuk bahagia dengan kesederhanaan. Pada usia 17 tahun, Antonio menikah dengan Lourdes Bermejo, wanita yang 5 tahun lebih tua darinya. Mereka dikaruniai 3 anak laki-laki, Nelson, Aldrin, dan Carl. Seiring hidupnya, Antonio nanti juga menikahi beberapa wanita lain, hingga akhirnya memiliki 5 keluarga dengan total 11 anak. Meski rumit, anak-anaknya mengenangnya sebagai ayah yang penyayang dan pemimpin keluarga yang adil terhadap semuanya. Saat masih muda, Antonio bekerja sebagai buruh di Magnolia Ice Cream, salah satu perusahaan milik San Miguel Corporation. Ia bukan sekedar pekerja biasa. Antonio punya jiwa keadilan dan membantu membentuk serikat pekerja. Saat darurat militer diberlakukan, ia bergabung dengan gerakan bawah tanah untuk memperjuangkan hak-hak buruh. Aktivitasnya membuatnya 2 kali dipenjara, dituduh melakukan pemberontakan dan kegiatan subversif. Namun setelah bebas, Antonio ingin mengubah hidupnya. Ia bercita-cita sukses, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh keluarganya. Anak-anaknya ingat ia sering berkata, "Aku tidak akan membiarkan anak-anakku atau cucu-cucuku hidup miskin." Di tahun 1980-an, ia memulai bisnis pertamanya, mengirim tenaga kerja ke Arab Saudi dan Jepang. Usaha yang kemudian dikenal sebagai Fortune International ini berkembang pesat, terutama di era 1990-an hingga awal 2000-an. Tidak berhenti di sana, Antonio merambah ke banyak bidang lain, konstruksi umum, call center, furniture, hingga perhotelan dan resort. Ia menjadi sosok yang terpandang, bahkan 3 kali menjabat sebagai presiden komunitas BF Homes Parañaque, sebuah kompleks besar dengan 60.000 rumah tangga. Orang-orang menghormatinya bukan hanya karena kekayaan, tetapi juga karena wibawa yang ia miliki. Meski keras di luar, Antonio adalah pria keluarga yang suka membimbing anak dan cucunya tentang kehidupan dan kesuksesan. Dari semua anak-anaknya, Antonio memberi perhatian khusus pada putra sulungnya, Nelson Bermejo Antonio. Dalam banyak budaya Asia, anak laki-laki tertua dipandang sebagai penerus garis keluarga, pewaris tanggung jawab dan harta. Nelson pun diperlakukan istimewa. Ia diberi posisi penting di perusahaan, bahkan dijanjikan warisan lebih besar daripada saudara-saudaranya. Namun Nelson gagal memenuhi harapan sang ayah. Ia menolak menyelesaikan pendidikan, bahkan keluar dari kuliah. Hal ini membuat Antonio sangat kecewa. Hubungan ayah dan anak memburuk, sering diwarnai pertengkaran sengit, bahkan sampai adu fisik. Perlakuan keras ini mungkin menumbuhkan kebencian mendalam pada diri Nelson, benih tragedi yang kelak meledak. Puncaknya terjadi setelah Nelson diangkat menjadi presiden perusahaan Antonio. Alih-alih membuktikan diri, ia justru hidup berfoya-foya bersama istrinya Nessie. Mereka kecanduan judi, menghabiskan miliaran peso di kasino. Untuk membiayai kebiasaan ini, Nelson mulai menggelapkan uang perusahaan, menyalurkan dana untuk kepentingannya sendiri. Pengkhianatan ini sangat membebani Antonio hingga menimbulkan stres berat dan masalah kesehatan.
Namun ulah Nelson tidak berhenti di situ. Ia dan istrinya bahkan mencuri uang serta barang berharga dari rumah keluarga. Awalnya saudara-saudaranya bingung siapa pelakunya. Begitu terbukti Nelson dan Nessie yang bertanggung jawab, konflik dalam keluarga semakin memanas. Beberapa saudaranya mengancam akan membongkar ulahnya. Nelson semakin marah, bahkan bersumpah bahwa ketika warisan dibagi, tidak satupun dari mereka akan mendapat sepeser pun darinya. Saudara-saudaranya mulai curiga Nelson mengalami gangguan mental, ditambah kecanduan judi, kebiasaan mencuri, dan kemalasan bekerja. Mereka menduga Antonio mungkin berniat mencoret Nelson dari daftar ahli waris. Ketakutan akan disingkirkan sebagai pewaris membuat Nelson semakin putus asa. Hingga akhirnya pada 9 September 2013, semuanya berubah menjadi tragedi. Sekelompok pria bersenjata menerobos masuk ke rumah villa Antonio, jelas dengan bantuan orang dalam. Mereka langsung menuju kamar Antonio, memaksa satpam mengetuk pintu di bawah todongan senjata. Saat itu Antonio sedang menonton rekaman CCTV dan langsung sadar bahwa nyawanya sedang diburu. Berpengalaman menghadapi bahaya, Antonio sudah menyiapkan senjata di kamarnya, sebuah senapan mesin dan shotgun. Ia berusaha melawan. Senapan mesinnya macet setelah 1 kali tembak, lalu ia beralih ke shotgun. Saksi mendengar teriakannya, "Kalau aku harus mati, aku akan membawa satu dari mereka bersamaku." Perlawanan berani itu membuat para pembunuh panik dan melarikan diri dengan mobil. Antonio selamat hari itu. Namun hingga kini, polisi belum berhasil menangkap para pelaku ataupun menemukan dalang di balik rencana pembunuhan tersebut. Malam itu setelah upaya pembunuhan, suasana di rumah keluarga Antonio penuh ketegangan dan ketakutan. Antonio tampak sangat terguncang. Pukul 2 dini hari, ia menelepon anak-anaknya dengan panik, menyuruh mereka menyembunyikan cucu-cucunya karena takut keselamatan keluarga ikut terancam. Saat keluarga berkumpul untuk meninjau rekaman CCTV, mereka terkejut melihat betapa mudahnya para pria bersenjata masuk ke rumah. Mereka bahkan sempat menonaktifkan beberapa kamera utama sepanjang jalan. Kecurigaan muncul ketika satpam mengatakan salah satu penyerang terlihat familiar. Tingginya, posturnya mirip dengan Nelson. Meski belum yakin, kemungkinan bahwa Nelson sendiri berada di balik serangan itu mulai menghantui pikiran mereka. Ini memang tuduhan berat, tetapi tanda-tandanya sungguh mencurigakan. Namun meskipun Antonio sempat menduga Nelson adalah dalang di balik upaya pembunuhan, ia memilih menutupinya. Ia mengatakan kepada keluarga bahwa semua itu dilakukan oleh pesaing bisnis. Mungkin walaupun kecewa dan marah, Antonio tetap ingin melindungi putra sulungnya. Di sisi lain, Nelson yang sadar kebenaran akan segera terungkap, tampaknya mulai ketakutan. Ia mungkin merasa sang ayah akan benar-benar mencoret namanya dari surat wasiat. Keputusasaan membuatnya bertindak cepat sebelum perubahan hukum bisa dibuat. Akibatnya, upaya pembunuhan pertamanya itu bukanlah yang terakhir. Hanya 2 hari kemudian, pada pagi hari tanggal 11 September 2013, Nelson datang ke rumah keluarga. Satpam yang berjaga memperhatikan ada sesuatu yang mencurigakan di balik bajunya, seperti sebuah senjata. Hari itu, Antonio sebenarnya berencana pergi ke Makati. Namun untuk alasan yang tidak jelas, ia kembali ke rumah. Keputusan itu ternyata menjadi penyesalan terbesar keluarga, karena memberi kesempatan bagi Nelson untuk mengeksekusi rencana terakhirnya. Saksi mata melihat Nelson mondar-mandir di depan ruang kerja Antonio sebelum akhirnya masuk. Merasa bahaya, Antonio berusaha melarikan diri, tapi Nelson sudah menodongkan pistol dari jarak 2 meter. Ia menarik pelatuk dan menembak ayahnya dari belakang. Antonio roboh, namun Nelson belum puas. Ia mendekati tubuh ayahnya dan kembali menembak dari jarak dekat untuk memastikan tidak ada harapan selamat. Dalam aksi yang mengerikan itu, Nelson bahkan mengeksekusi dengan cara coup de grace, tembakan terakhir tepat di kepala ayahnya sambil memegangnya. Sejak kematian Antonio, perjalanan menuju keadilan penuh dengan rintangan.
Nelson memang menyerahkan diri ke kantor polisi Parañaque, PNP Substation 8. Namun masalah yuridiksi memperumit keadaan. Rumah Antonio berada di perbatasan dua kota, dan karena sengketa wilayah, Nelson dibebaskan sebelum polisi Las Piñas bisa mengambil tindakan. Keluarga kecewa, percaya bahwa ada unsur korupsi dalam pembebasan Nelson. Bertahun-tahun kemudian, Nelson menghilang, melarikan diri ke Dubai. Keluarga hanya bisa menunggu dengan putus asa. Akhirnya, pada tahun 2018, keberuntungan datang. Seorang warga Filipina di Abu Dhabi mengenali Nelson dan memberitahu keluarganya. Dengan kerjasama FBI, Interpol, dan Kepolisian Nasional Filipina, Nelson ditangkap di Dubai pada Februari 2018. Ia kemudian dibawa kembali ke Manila dengan pengamanan ketat. Dalam penyelidikan tertutup, Nelson mengaku telah mengeluarkan 200.000 peso atau sekitar 57 juta rupiah untuk mendanai upaya pembunuhan pertamanya pada 9 September 2013. Meski keluarga sudah menduga, pengakuan itu tetap menghancurkan hati mereka. Akhirnya, keadilan ditegakkan. Pada 20 Maret 2024, Pengadilan Negeri Parañaque memutuskan Nelson Antonio bersalah atas parricide, pembunuhan terhadap ayah kandungnya, pengusaha Antonio P. Antonio. Setelah lebih dari 1 dekade, Nelson dijatuhi hukuman reclusion perpetua atau penjara seumur hidup, yang di Filipina biasanya berlangsung sekitar 40 tahun. Namun meski telah divonis, Nelson sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Ketiadaan rasa bersalah dari Nelson menambah lapisan tragedi dalam kisah ini. Pertanyaan yang masih tersisa, apakah Nelson bertindak sendirian? Kecurigaan juga mengarah pada istri pertama Antonio, Lourdes Bermejo. Meski sudah berpisah lebih dari 10 tahun, segera setelah pemakaman, ia menegaskan statusnya sebagai istri sah, menimbulkan dugaan bahwa tujuannya hanya untuk mengamankan sebanyak mungkin harta peninggalan Antonio. Banyak anggota keluarga yakin keterlibatannya lebih didorong ambisi merebut bagian warisan. Namun meski ada potensi konflik hukum lanjutan, anak-anak Antonio akhirnya memutuskan untuk mundur dari perebutan harta. Bagi mereka, kedamaian dan keharmonisan keluarga jauh lebih penting daripada uang. Kehilangan sang ayah sudah merupakan pukulan yang terlalu besar. Mereka tidak ingin menambah luka dengan perselisihan soal warisan. Setiap tahun, keluarga dan orang terdekat masih berkumpul di makam Antonio di Everest Hills Memorial Park, Muntinlupa City, untuk mengenang jasa-jasanya. Semoga semua pihak yang terlibat bisa benar-benar melangkah maju dan akhirnya menemukan kedamaian. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.